Bisa record ya. Nah, di minggu lalu kita kan masih nonton video ya, benar ya? Kita di minggu lalu nonton video dan videonya itu belum selesai. Jadi kita lanjut dulu, videonya itu masih ada sekitar 4 menitan lagi. Nah, ini masih ada 4 menitan untuk videonya biar sebahas. Kemudian oke. Genggam dan kapak genggam. Pada tingkat lanjut, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Pada zaman ini, manusia tinggal di dalam gua dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Alat-alat masih terbuat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Oke, nah ini kalau tadi misalnya nggak terlalu kedengaran, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Di sini ada kata lanjut. Mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Nah, makin lama manusia itu makin pintar. Benar ya? Sama seperti contohnya seperti saat ini. Di bumi sekarang ini, baru-baru ini viral yang katanya bumi sudah makin rusak. Ada yang pernah tahu? Dan sampai katanya Gmail itu harus kita hapus dan lain sebagainya. Ada yang pernah tahu ya? Nah, itu di sosial media yang sekarang lagi ramai. Nah, itu ditentang sama orang yang pintar dengan komputer. Kenapa ditentang? Apa hubungannya Gmail dengan bumi yang sedang rusak? Ada yang tahu? Apa hubungannya? Nah, itu kenapa disuruh kita menghapus Gmail itu sebenarnya tujuannya itu supaya kita tidak terlalu menggunakan listrik. Hubungannya itu bagaimana? Nah, hubungannya itu maksudnya kita menghapus itu supaya jangan terlalu banyak makan listrik. Nah, itu makanya ditentang yang nggak ada hubungannya penyimpanan dengan bumi yang makin rusak. Nah, sama juga seperti gini, mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Di zaman sekarang itu sudah banyak sekali caranya bagaimana untuk membuat manusia itu atau di sekitarnya ini menjadi lebih baik lagi. Seperti yang saya bilang ya, di sosial media nih, banyak sekali yang kita tahu. Kemarin ada yang bilangnya sampai ada ditemukan DNA dinosaurus. Mereka mau mencoba membuat dinosaurus kembali. Nah, ada yang pernah dengar? Atau misalnya hewan yang sudah punah, ya misalnya ada hewan binatang apa gitu yang sudah punah, mereka bisa pengen banget melihat bagaimana sih cara untuk mengembangbiakan binatang tersebut. Nah, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, tinggal di dalam gua dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Yang bentuknya lebih halus seperti masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia hidup dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Manusia hidup dengan menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung. Pada masa ini, berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Masa perundagian. Pada masa ini, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan juga terbuat dari logam. Masyarakat sudah hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan jauh lebih teratur. Sekarang mari kita simak mengenai nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama, nilai religius atau kepercayaan animisme dan dinamisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia, Paul dan Fritz Saracen mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Saracen menyebutnya sebagai suku bangsa Veda.
Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur hingga Kepulauan Melanesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia. Dari sini katanya itu adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita perhatikan di sini ada yang pernah jumpa bule atau orang luar. Nah, kalau kita perhatikan gimana tubuh mereka, lebih besar nggak dari Indonesia? Lebih besar ya. Kemudian apalagi yang berbeda di antara orang Indonesia dengan orang luar? Dari segi tubuh, kemudian apalagi nih, hidung yang mancung. Kemudian apalagi yang berbeda? Warna kulit. Kalau warna kulit mungkin oke, boleh. Kalau mereka itu lebih ke warna putih, kemudian kemerah-merahannya, benar ya? Kemudian apalagi nih? Dari warna kulit, bentuk tubuh yang lebih tinggi, kemudian rambutnya, benar ya? Kemudian hidungnya lebih mancung daripada orang Indonesia. Nah, sedangkan kalau Indonesia katanya berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli adalah suku bangsa Veda. Nah, orang Veda ini mulailah menjelajah, mulai dari Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat berasal dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, hingga akhirnya menyebar di Indonesia. Sedangkan jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu Jepang, menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Nah, jadi ini katanya nih, dari Proto Melayu, di sini semuanya ada mungkin bisa ngelihat ya. Kalau merah itu adalah Proto Melayu, kalau yang hitam itu adalah Deutero Melayu. Bukan masuk dari Indonesia. Nih, Proto Melayu dari sini kemudian menjalar ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Kalau yang warna hitam juga sama, Deutero Melayu nih, menjalar lurus seperti gini dan ke sini. Kalau kita perhatikan, Papua di sini ada nggak dimasuki sama Proto Melayu sama Deutero Melayu? Nggak ada ya. Karena apa? Nah, tadi kan yang di awalnya tadi kita sudah dilihat, yang ini. Nah, kalau di Papua itu adalah orang Veda, berkulit hitam dan bertubuh kecil. Di Papua itu sudah duluan menempati, yaitu adalah suku bangsa Veda. Sedangkan Proto Melayu dan Deutero Melayu mulai menjelajah di Indonesia. Dan di sini ada tulisannya ya. Jalur barat Yunan. Dari timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang menuju Thailand, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. berasal dari Yunan, Cina kira menyebar di Indonesia. Sedangkan jalur timur Proto Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi melalui jalur barat dan kapak lonjong melalui jalur timur. Suku yang tergolong Proto Melayu adalah suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Deutero Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Suku bangsa yang termasuk Deutero Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini dengan materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Silahkan kalian mengulang kembali materi. Oke, nah ini video di minggu lalu. Dan di sini nanti kita bakal nonton video lagi, itu untuk lanjut materi kita. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu tentang PowerPoint-nya ya. Kita mau bahas dulu tentang PowerPoint-nya, yaitu masa praaksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografis. Video selanjutnya.
Oke, tapi sebelum itu kita lanjut dulu materi kita yang ini ya. Zoom. Di sini saya share screen. Nah, oke, ini yang saya bilang tadi, masa praksara di Indonesia ditinjau dari aspek geografisnya. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, para arkeolog telah banyak menemukan fosil tengkorak manusia serta peralatannya yang digunakannya. Fosil-fosil tengkorak hasil temuan tersebut memiliki perbedaan dengan bentuk tengkorak yang masih hidup sampai saat ini. Nih, perbedaan antara orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu. Kalau kamu perhatikan, ini adalah bentuk di zaman sekarang. Benar ya? Ini adalah bentuk orang di zaman sekarang dan di zaman dulu adalah seperti gini. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, ini adalah bentuk perbedaannya atau evolusi manusia. Tengkoraknya mulai dari seperti begini, kemudian berubah menjadi lonjong. Nah, dan rambutnya adalah seperti begini. Dan saya yakin di sini semua pasti pernah lihat adalah orang zaman dahulu. Ada yang udah pernah pergi ke museum yang di dekat Teladan? Oke, nah di situ banyak sekali museum-museum di mana sih fosil-fosil yang ada. Dan kalau saya nggak salah kemarin waktu masih SMP ya, masuk ke situ cuma 10.000. Nggak tahu kalau sekarang berapa ya. Nah ini adalah bentuk perbedaan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Masa sih mukanya seperti begini sekarang? Dan gimana sih cara mereka melihatnya? Sama seperti yang kayak gini nih. Dinosaurus ada yang pernah lihat nggak? Nggak pernah ya. Dan katanya dinosaurus itu hidup sebelum ada manusia. Benar ya? Terus kenapa sih kalau di zaman sekarang itu bahkan ada katanya gimana cara untuk membentuk tubuhnya dan suaranya? Dan itu bisa dilihat dengan cara menggunakan teknologi. Nah ini, menemukan fosil tengkorak manusia serta peralatan yang digunakan. Dari tengkorak manusia inilah mereka mencoba membuat gimana sih bentuk orang di zaman dahulu. Nah, sebagai contoh, coba kita cari aja nih. Kita cari di Google ya, manusia zaman dahulu. Kita buat aja manusia purba. Dari beberapa yang kita lihat gambarnya sekalipun, mukanya itu hampir sama semuanya. Nah, ini yang katanya perubahannya. Ini. Kita lihat ya. Dan inilah yang dimaksud dengan sejarah nih. Mulai dari tengkorak, ini namanya pelajarannya. Mereka menemukan tengkorak seperti gini. Bentuknya dalam bentuk tulang. Mereka mencoba menggunakan teknologi bagaimana sih bentuk di kehidupan sebelumnya. Mulailah dibuat bentuk-bentuk seperti begini. Ini adalah contohnya ya. Nih. Nah, dari tengkorak seperti gini mereka mencoba bagaimana sih. Nih. Nah, dan katanya seperti inilah perubahan manusia atau evolusi manusia. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa ada manusia di sini ya. Berarti ini gambar ya. Ini. Oke. Nah, kemudian pembabakan zaman praksara adalah sebagai berikut. Ini yang sudah dari video, ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Nih, beberapa fosil manusia praksara di Indonesia. Ini yang tadi dari video semua yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk di bagian ini. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini videonya dari Sepiter ya. Jadi ini kita lanjut masuk sudah di 92. Coba dibuka bukunya halaman 92. Oke.
Kita ini lihat banyak banget nih nggak aktifin kamera. Ya, coba diaktifin dulu kameranya ya. Dari 15 orang, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 orang yang aktifin. 5, 6. Oke. Felix, Jesslyn, Levino, Justin, Felicia, Graciela, Evelyn, Kalista, Fidel. Ini kan karena pelajaran kita itu tentang sejarah, benar ya? Pelajaran kita ini tentang sejarah, supaya tidak bosan, saya coba buatnya dalam bentuk video. Ini kita lanjut lagi materi kita. Kalau dari buku kita baca itu pasti mengantuk, benar ya? Yang namanya IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini kita coba belajar lagi melalui video. Saya jelasin, bagi yang tidak mengerti boleh. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan China semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur darat beralih melalui jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah yang sudah tidak aman. Akibatnya, rute perdagangan melewati kepulauan Indonesia. Oke, nah, saya rasa di sini pasti pernah dengar masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Awalnya itu adalah melalui dari perdagangan. Hubungan dagang antara India dan Cina. Awalnya itu hanya India dan Cina. Semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Nah, kalau mereka melakukan perdagangan India dan Cina itu melalui dari jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina, melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur darat beralih melalui laut karena situasi jalan darat Asia Tengah sudah tidak aman lagi. Akibatnya rute perdagangan melewati kepulauan Indonesia, dan ini awal mulanya. Karena dari jalur darat ini mereka tidak bisa melakukan perdagangan, mereka melewati Indonesia dari jalur laut. Nah, sama seperti gini nih. Pernah nggak kamu misalnya melakukan sesuatu, kemudian kamu melakukan sesuatu tersebut dengan cara yang berbeda? Paham nggak maksud saya? Nah, itu kan pasti kita bisa melihat, ini kayaknya lebih gampang deh kalau misalnya saya melakukan ini dengan cara yang lain, tidak usah dengan cara yang ini. Dan kita menemukan info terbaru lagi. Dan sama seperti gini, bisa bayangin nggak jika misalnya jalur darat itu mereka menggunakan jalur darat hingga sampai saat ini. Mungkin Hindu-Buddha di Indonesia tidak ada. Nah, jadi awal mulanya adalah seperti itu. Melalui yang namanya keajaiban dari jalur daratlah mereka tidak bisa beralih ke jalur laut melewati kepulauan Indonesia. Nah, maka mulai ada yang namanya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit bagi pedagang Cina dan pedagang India. Terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Nah, Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian.
bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang di India. Mereka melakukan hubungan dagang dan titik tengahnya adalah Indonesia. Ibaratnya kita mau kumpul sama kawan nih, ayo jumpa di tengah aja kita biar berangkatnya sama. Nah, sama juga seperti gini, di Cina membawa barang dagangannya, kemudian India membawa barang dagangannya, dan jumpalah di Indonesia. Terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India, Indonesia dengan Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Nah, jadi Indonesia adalah titik tengahnya, sekali lagi saya bilang, India bawa barang dagangannya, Cina membawa barang dagangannya, berjumpalah di Indonesia. Dari situlah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai di sini paham nggak? Yang Paham ya? berasal dari India berkembang di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Vaishya oleh N.J. Krom. N.J. Krom mengungkapkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai budayanya masyarakat lokal pada saat berlabuh di Kepulauan Indonesia. Pelayaran saat itu sangat bergantung pada musim angin, sehingga membuat mereka menetap beberapa lama. Teori kesatria yang diungkapkan oleh C.C. Burke. Menurutnya, para ksatria India terlibat dalam masalah perebutan kekuasaan Indonesia. Para ksatria membantu kemenangan salah satu kelompok atau suku, dan hadiahnya menikah dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Nah, ada banyak sekali teorinya ya. Kenapa bagaimana masuknya teori Hindu-Buddha di Indonesia? Kalau dari Waisa oleh N.J. Krom, katanya, nih, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu-Buddha beserta nilai budayanya kepada masyarakat lokal pada saat berlabuh di Kepulauan Indonesia. Pelayaran saat itu sangat bergantung pada musim angin, sehingga membuat mereka menetap beberapa lama sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Jadi setelah mereka melakukan perdagangan, mereka tidak langsung kembali ke negaranya, tetapi mereka menunggu angin itu kembali untuk bisa membawa mereka pulang. Sama ibaratnya kita pergi ke luar negeri atau pergi ke luar kota. Kita pasti membawa gimana sih sifat kita ke budaya mereka. Dan sama juga seperti gini, mereka membawa budayanya Hindu-Buddha ini supaya orang Indonesia mengerti bagaimana sih budayanya Pelayaran mereka. saat itu sangat bergantung teori kesatria yang diungkapkan. Nah, kalau teori dari sisi Burke ini berbeda lagi. Katanya orang India membantu kepala suku di Indonesia. Dan hadiahnya jika memenangkan akan menikah dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Jadi ibaratnya orang Indonesia menikah dengan orang India. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Banyak sekali teori-teorinya ya. Kalau dari sisi Burke adalah seperti itu, orang luar membantu kepala suku di Indonesia nih terlibat dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Para kesatria membantu kemenangan salah satu kelompok atau suku. Hadiahnya menikah dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang oleh dibantunya. C.C. Burke. Menurutnya, para ksatria India atau suku dan hadiahnya menikah dengan salah satu putri kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya. Teori ksatria yang diungkapkan oleh Mukherjee. Ia mengatakan bahwa golongan ksatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para ksatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Nah, kalau kata Mukherjee,
Para kesatria, teori kesatria mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah mereka berkumpul, membuat koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Teori ksatria yang diungkapkan oleh G.L. Mons sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran, sehingga membuat mereka mendirikan kerajaan di Indonesia. Nah, kalau kata J.L. Moens, abad ke-5 antara keluarga kerajaan India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaannya di India Selatan sudah hancur, mereka nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana oleh G.C. Fundler. Menurut Fundler, kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya didasarkan pada adanya peninggalan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Sementara yang menguasai bahasa dan huruf itu hanya golongan Brahmana. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Oke, nah kalau teori Brahmana oleh G.C. Fundler, ini sudah masuk ke bagian budaya. Menurut Fundler, kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Kenapa bisa mereka yakin? Karena yang menguasai bahasa dan huruf itu hanya golongan Brahmana. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana masuknya di Indonesia. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori arus balik oleh F.D. Kabos. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah mereka memperoleh ilmu yang banyak, mereka kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Oke, teori arus balik oleh F.D.K. Bos. Setelah mereka sudah mempelajarinya, mereka pergi ke India. Setelah sudah banyak ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Ini sampai sekarang kita nggak usah bawa dulu deh tentang Hindu-Buddha. Sama seperti gini. Pernah dengar nggak pertukaran pelajar internasional? Pertukaran pelajar ibaratnya nih, kamu sekarang di Medan Mulia, benar ya? Kelas 7. Nah, kamu bertukar pelajar dengan orang Inggris. Kamu dipindahkan ke Inggris, bertemu dengan orang Inggris, dan orang Inggris itu belajar di Medan Mulia. Pernah dengar seperti gitu? Pertukaran pelajar? Masa belum pernah? Di sosial media, di TikTok, di Instagram, Facebook itu sudah banyak. Pertukaran pelajar. Nah, banyak sekali di Indonesia. Karena sudah betah mereka tidak pulang lagi ke Indonesia. Berbeda dengan si teori arus balik ini ya. Kalau teori arus balik ini setelah mereka mempelajari, mereka kembali ke Indonesia dan untuk menyebarkan tentang Hindu-Buddha. Berbeda dengan Indonesia saat ini ya, kita sudah mengerti Indonesia pergi keluar, betah, nggak mau balik lagi ke Indonesia, nggak mau memberikan ilmu-ilmunya kembali ke Indonesia. Sekarang, mari kita simak mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Pengaruh di bidang pemerintahan. Dengan adanya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, membuat kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dalam segala hal. Nah, bidang pemerintahan. Karena masuknya budaya Hindu-Buddha, membuat kedudukan kepala suku diganti oleh raja. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negeri. Ini yang berlaku di Indonesia waktu kemarin.
waktu dahulu. Kemudian berubah lagi menjadi bentuknya pemerintahannya. Dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau saya tanya nih, negara yang masih memakai kerajaan itu ada negara apa aja yang kita tahu? Yang paling terkenal nih, yang masih kedudukannya menggunakan raja. Nah, ada pernah dengar Ratu Elizabeth? Nah, Ratu Elizabeth dari mana? Inggris. Nah, itu dari negara Inggris. Mereka menggunakan masih kerajaan. Selain itu apalagi? Ayo, cuman Inggris kah yang kita tahu? Filipina, Thailand, yang lain atau apalagi nih? Filipina, Thailand itu masih memakai yang namanya kerajaan. Nah, kalau kita perhatikan nih, mana yang lebih baik? Menggunakan kerajaan kah atau seperti saat ini presiden? Nah, itu coba kamu jawab sendiri ya. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dalam segala hal di negara. Pengaruh dalam bidang sosial, yaitu adanya sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Terdapat 4 golongan kasta, yaitu golongan Brahmana atau pendeta, kedua golongan kesatria, bangsawan atau prajurit, ketiga golongan Waisya yaitu pedagang dan petani, dan keempat adalah Sudra yaitu rakyat. Oke, nah kalau pada bidang sosial terdapat 4 kasta, golongan Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Nah, kita sampai di sini dulu ya. Ini videonya mungkin kita lanjut di minggu depan. Ini kita udah lewat 36 sampai di sini nih. Kalau kita berbicara tentang sejarah itu sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Saya bilang tanpa adanya sejarah tidak ada seperti saat ini. Banyak sekali suku dan budaya yang ada di Indonesia. Benar ya? Dan bahkan mungkin masih ada aja yang belum terdaftar di Indonesia. Maksudnya gimana sih belum terdaftar? Yaitu adalah suku-suku pedalaman. Nah, orang pedalaman-pedalaman itu tidak mengerti bahkan tentang bahasa Indonesia. Padahal mereka masih di sekitaran Indonesia. Nah, kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan. Dan bye-bye.